Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan manajemen laktasi, terutama teknik menyusui dan perawatan payudara yang benar. Materi ini disusun oleh kami, yaitu Novita Ayu Indriani dan Farisa Fuad, dari kelompok B Konvers FKIK UNY dari Homebase RSUII. Dengan pembimbing akademik yaitu Ibu Rizky Oktavia, serta pembimbing klinik yaitu Ibu Aprilia Putri Rahmadani. Oke, cukup sekian ya perkenalannya. Yuk, mari kita lanjut ke pembahasan utama kita. Tahukah kamu mengapa pemberian ASI itu penting? Ternyata pemberian ASI penting karena yang pertama adalah untuk melindungi bayi dari kekurangan gizi. Hal ini dikarenakan ASI mengandung beberapa komponen yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang kedua adalah mengurangi kejadian karies dentis. Kejadian karies dentis pada bayi yang diberikan susu formula ternyata lebih tinggi loh apabila dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan ASI. Hal itu dikarenakan kebiasaan menyusui dengan botol ataupun DOT, terutama ketika waktu akan tidur, menyebabkan gigi lebih lama kontak dengan susu formula. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya asam yang nantinya dapat merusak gigi. Dan yang ketiga adalah mengurangi tingkah laku brutal. Tentunya, ketika ibu sedang menyusui si buah hati, maka akan terjadi ikatan yang kuat di antara keduanya. Hal inilah yang bisa memicu si anak untuk tidak bertingkah laku brutal di kemudian hari. Lantas, apa saja sih manfaat pemberian ASI? Manfaatnya sendiri ada 3. Yang pertama adalah bagi bayi, seperti mencegah terjadinya diare, alergi, dan juga meningkatkan kecerdasan otak. Kedua adalah bagi ibu, seperti bisa mencegah terjadinya perdarahan setelah persalinan. Mengapa bisa terjadi? Karena dengan adanya rangsangan si bayi menyusu ke ibu, maka akan meningkatkan hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin inilah yang diperlukan untuk membuat rahim berkontraksi. Kontraksi rahim sendiri sangat diperlukan setelah melahirkan untuk mencegah terjadinya perdarahan loh. Dan yang ketiga adalah bagi keluarga. Dengan memberikan ASI tentunya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli susu formula, sehingga keuangan untuk kebutuhan susu bisa dialokasikan untuk keperluan keluarga yang lain. Selanjutnya, tahukah kamu makanan apa saja yang bisa menunjang produksi ASI? Benar sekali! Yang pertama adalah sumber tenaga, seperti nasi, kentang, jagung, roti, singkong, dan juga ubi. Kemudian, yang kedua adalah sumber zat pembangun, seperti ikan, telur, daging, tempe, tahu, kacang, kedelai, dan juga susu. Dan yang terakhir adalah sumber zat pengatur, seperti bayam, kangkung, daun katuk, daun pepaya, dan lain sebagainya yang berbentuk sayuran hijau. Lantas, bagaimanakah cara untuk meningkatkan produksi ASI? Benar sekali, yaitu dengan cara melakukan perawatan payudara atau breast care. Manfaat perawatan payudara sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memperlancar pengeluaran ASI. Yang kedua, mencegah tersumbatnya saluran ASI. Dan yang terakhir adalah mengencangkan otot penopang payudara sehingga tidak mengendur setelah masa menyusui selesai. Lantas, kapan perawatan payudara bisa dilakukan? Perawatan payudara bisa dilakukan ketika usia kehamilan lebih dari 34 minggu. Hal ini dikarenakan bisa merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang nantinya dapat memicu terjadinya kontraksi. Sehingga disarankan pada usia kehamilan 34 minggu
adalah selain untuk mempersiapkan pengeluaran ASI yang banyak ketika sudah melahirkan, maka dapat juga untuk mempersiapkan proses persalinan. Kira-kira bagaimanakah cara perawatan payudara? Zep, benar sekali. Langkah perawatan payudara yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, mencuci tangan lalu duduk tegak. Kedua, membuka baju bagian depan. Ketiga, memasang handuk di atas paha atau di bawah payudara yang bertujuan hanya sebagai alas. Kalaupun Anda tidak memasangnya, ya tidak apa-apa. Dan yang keempat adalah membersihkan puting dengan kapas yang sudah diolesi minyak dengan cara menempelkan kapas tersebut ke puting. Kemudian diputar keluar dan dalam. Masing-masing sisi puting dilakukan gerakan yang sama sebanyak 20 hingga 30 kali. Yang kelima adalah menarik puting susu ke arah depan. Tujuannya sendiri adalah untuk menghilangkan kotoran. Dan yang terakhir adalah melakukan pemijatan payudara yang terdiri dari pemijatan pertama hingga pemijatan keempat. Lantas, bagaimanakah pemijatan payudara tersebut? Ternyata caranya mudah loh. Yuk ikuti terus. Nah, pemijatan pertama, langkah yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, melicinkan telapak tangan dengan menggunakan sedikit minyak zaitun atau baby oil. Kedua, melakukan pemijatan kedua area payudara dimulai dari bagian tengah, atas, samping, dan juga bawah. Kemudian sentilkan ke arah depan. Yang ketiga, lakukan pengulangan sebanyak 30 kali. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara melakukan pemijatan yang kedua? Kali pertama yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melicinkan telapak tangan dengan menggunakan sedikit minyak zaitun atau baby oil. Kedua, menopang payudara kiri dengan tangan kiri. Kemudian, urut pelan pada payudara dengan tangan bagian samping jari kelingking. Ketiga, lakukan gerakan yang sama pada payudara sebelah kanan. Keempat, lakukan pengulangan sebanyak 30 kali. Bagaimana cara melakukan pemijatan yang ketiga? Kali pertama yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut ini. Pertama, melicinkan telapak tangan dengan menggunakan sedikit minyak zaitun atau baby oil. Kedua, menopang payudara kiri dengan tangan kiri. Kemudian, urut pelan pada area payudara dengan tangan menggenggam. Ketiga, lakukan gerakan yang sama pada payudara sebelah kanan. Dan yang keempat, lakukan pengulangan sebanyak 30 kali. Bagaimana cara melakukan pemijatan yang keempat? Kali pertama yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut ini. Simak terus ya. Yang pertama, melicinkan telapak tangan dengan menggunakan sedikit minyak zaitun atau baby oil. Kedua, menopang payudara kiri dengan tangan kiri. Kemudian, tangan yang satunya menekan area payudara dengan gerakan memutar menggunakan ujung-ujung jari. Ketiga, lakukan gerakan yang sama pada payudara sebelah kanan. Keempat, lakukan pengulangan sebanyak 30 kali. Untuk gambarnya dapat Anda lihat pada video itu ya. Lantas, bagaimanakah cara untuk meningkatkan produksi ASI yang kedua? Karena yang pertama tadi kita sudah belajar cara perawatan payudara atau breast care. Dan yang kedua adalah benar sekali, yaitu adalah dengan cara melakukan pijat oksitosin. Lantas, apa saja manfaatnya? Manfaat pijat oksitosin sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, supaya meningkatkan produksi ASI. Kedua, menaikkan hormon endorfin sehingga dapat menyebabkan ibu merasa tenang dan juga rileks. Ketiga adalah menurunkan ketegangan otot. Lantas, bagaimanakah cara melakukan pijat oksitosin?
Caranya mudah loh, yuk ikuti terus ya, jangan sampai terlewat. Cara melakukan pijat oksitosin adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus duduk rileks dengan kepala bersandar di senderan tempat duduk atau bantal. Kedua, lakukan pemijatan menggunakan jempol kanan dan kiri dengan gerakan memutar ke arah luar. Ketiga, pemijatan dilakukan sepanjang ruas tulang belakang, dimulai dari bagian atas, yaitu tepuk, hingga bawah, atau bagian batas bawah BH. Keempat, lalu lanjutkan pemijatan ke arah atas, yaitu tengkuk. Kelima, lakukan pengulangan gerakan hingga si pemijat merasa lelah. Nah, untuk pemijatan oksitosin ini lebih baik dilakukan oleh suami supaya terjadi ikatan yang lebih kuat dan si ibu juga merasa senang. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan teknik menyusui yang baik dan juga benar. Lantas, bagaimana teknik menyusui yang benar? Inilah teknik yang benar, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah cuci tangan, kemudian mengoleskan ASI ke puting atau areola. Nah, tujuan dari pengolesan ASI ke puting atau areola adalah sebagai desinfeksi atau desinfektan, yaitu untuk membersihkan area sekitar puting dan juga areola supaya nantinya tidak ada kotoran yang masuk ke bayi. Areola sendiri adalah lingkaran hitam yang berada di sekitar puting. Jangan lupa ya, areola adalah lingkaran hitam di sekitar puting. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda bisa posisi duduk atau berbaring. Ini posisi senyaman Anda. Jadi silahkan cari posisi yang nyaman menurut Anda. Langkah selanjutnya adalah memegang bayi. Memegang bayi ini haruslah benar, yaitu adalah dengan cara kepala bayi ditaruh di lekukan tangan ibu. Kemudian untuk tangan yang tadi memegang lengkukannya diberikan di kepala bayi, ini juga menyangga bokong si bayi. Jangan lupa untuk telinga dan juga lengan harus berada posisi garis lurus. Maksudnya adalah posisi dari kepala dan juga lengan si bayi. Ini harus dalam satu garis lurus. Jangan sampai kepalanya nengok ke kanan atau ke kiri, sedangkan lengannya berada lurus. Seperti itu. Harus satu garis lurus loh ya. Dan langkah selanjutnya adalah menyangga payudara. Dan selanjutnya yang terakhir adalah perlekatan yang benar. Perlekatan yang benar adalah sebagai berikut ini. Nah, jadi perlekatan yang benar adalah mulut si bayi sepenuhnya masuk ke areola. Jadi, jangan hanya puting susu saja yang dimasukkan ke mulut bayi. Yang dimasukkan ke mulut bayi harus sampai areolanya. Areola tadi adalah lingkaran hitam di sekitar puting. Jadi usahakan areola tersebut masuk sebagian besar ke mulut bayi. Karena kalau hanya puting yang masuk ke mulut bayi, maka nantinya ASI yang dihisap oleh bayi juga tidak optimal. Inilah beberapa sumber yang kami pakai di dalam pemberian materi yang sudah tadi kami sampaikan ya. Silahkan dilihat sendiri. Dan terima kasih untuk perhatian serta sudah menonton video ini sampai habis ya. Semoga ilmu yang tadi kami berikan bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain video ya.